Santai sejenak tetua, kita joget bareng Mimin Duo Bolne dulu sebelum ke inti ceritanya. Kamu mungkin meniruku di beberapa hal, tapi lautan kesadaranku tak mungkin kamu tiru, kata Qin San mencibir. Setelah beberapa saat bertempur, Qin San mulai memahami bahwa bayangannya sendiri bukanlah musuh yang sebenarnya. Bayangan itu adalah representasi dari ketakutan dan keraguan dirinya sendiri. Dengan pemahaman itu, Qin San mengubah strateginya. Dia tidak lagi menyerang bayangannya sendiri dengan keras, tapi malah mencoba untuk memahami dan menerima ketakutan dan keraguan itu. Bayangan itu terkejut dengan perubahan strategi Qin San, dan untuk pertama kalinya, Qin San melihat keraguan di mata bayangan itu. Qin San memanfaatkan kesempatan itu dan menyerang bayangan itu dengan pedangnya, tapi kali ini bukan untuk mengalahkan, tapi untuk menerima. Ketika pedang Qin San menyentuh bayangan itu mulai menghilang. Dan Qin San merasakan energi yang kuat mengalir ke dalam tubuhnya. Sebuah tangga muncul di sisi altar yang ada di tengah ruangan itu seperti membuka jalan untuk Qin San mendekati kitab dan botol pil di atas altar. Sudah selesai tuan. Kitab dan harta apapun di atas altar itu adalah tujuan dari lantai 6 ini. Suara jiwa penjaga pagoda 9 tingkat, Zhang Jianglu terdengar dari belakangnya. Qin San menoleh sambil tersenyum lalu memasukkan kembali pedang dewa ke dalam cincin ruangnya. Senior Zhang, kenapa Anda tidak mengatakan kelemahan tantangan di lantai 6 ini, kata Qin San. Zhang Jianglu tersenyum, kalau aku mengatakannya, bukankah itu tidak akan jadi tantangan buat Anda? Lagi pula dengan tingkat kecerdasan Anda aku yakin, Anda bisa melewatinya, kata jiwa tua itu. Qin San kembali menolehkan wajahnya dan menatap altar yang ada di tengah ruangan itu. Sebuah kitab kuno dan botol penyimpangan pil tergeletak di atas altar. Qin San menatapnya penuh minat lalu berjalan menaiki altar dan berjongkok di depan kitab dan tempat penyimpanan pil itu, kitab teknik pedang dan pil kebangkitan, gumamnya saat membaca informasi yang ada di sampul kitab itu. Senior Zhang, apakah pil kebangkitan ini bermakna bisa membangkitkan orang yang mati? Tanya Qin San dengan wajah penuh keingintahuan. Selama jiwanya masih bertahan di dunia yang sama dengan jasadnya maka pil kebangkitan itu bisa menghidupkan yang mati, jawab Zhang Jianglu. Qin San terdiam lalu bergumam sendiri. Itu artinya pil kebangkitan ini hanya akan berfungsi pada orang yang baru mati. Pil kebangkitan itu memiliki fungsi lain selain untuk membangkitkan orang yang mati. Pil itu bisa membantumu dalam peningkatan kekuatan jiwa dan membantumu untuk memahami teknik kultivasi yang lebih tinggi, kata Zhang Jianglu lagi. Qin San menyipit mendengarnya lalu mulai membuka penutup pil kebangkitan itu. Begitu penutup botol giok itu tertarik sempurna bau pil yang sangat menyengat langsung memenuhi ruangan itu. Qin San menarik napas yang sangat dalam sambil memejamkan matanya. Biasanya hanya dengan menghirup aroma pil dia akan tahu tingkatan sebuah pil. Namun pil kebangkitan ini benar-benar berbeda, Qin San sama sekali tidak bisa membaca tingkatan pil ini. Dia menuang botol itu dan menemukan 3 biji pil kebangkitan di dalam botol giok itu. Sayang sekali hanya ada 3 pil, kata Qin San. Zhang Jianglu yang mendengarnya rasanya ingin menampar tuannya itu. Pil kebangkitan adalah pil tingkat dewa. Jangankan 3 biji, bahkan orang yang memiliki 1 biji saja sudah sangat beruntung. Qin San menoleh menatap Zhang Jianglu, Senior Zhang. Apa Anda tahu tingkatan pil ini? Tanyanya. Zhang Jianglu mengangguk, itu adalah pil tingkat dewa. Bagi orang yang masih belum menginjak dunia nirwana, maka pil dewa seperti ini hanya akan menjadi angan-angan mereka, kata Zhang Jianglu. Qin San menelan ludah mendengarnya lalu menatap tajam 3 pil dewa itu di telapak tangannya. Dia akhirnya memasukkannya kembali ke dalam botol giok dan menyimpannya ke dalam cincin ruangnya. Setelah itu, Qin San meraih kembali kitab pedang tadi lalu mulai membuka lembaran pertama.
Kitab Pedang Dewa, gumamnya dengan tatapan penuh takjub. Jadi benar pedang dewa masih memiliki ikatan dengan pagoda ini, gumamnya. Zhang Jiangwu hanya diam mendengar gumaman Qin San. Qin San kini duduk bersila di atas altar yang ada di tengah-tengah di dalam ruangan lantai 6 pagoda 9 tingkat. Tatapannya tertuju pada kitab yang ada di depannya. Zhang Jiangwu sendiri berdiri di bawah altar membiarkan Qin San menganalisis sendiri isi kitab pedang dewa. Lagi pula, meski dia penjaga pagoda 9 tingkat, bahkan dia sekalipun tidak pernah membuka kitab itu. Qin San membuka lembaran kedua kitab teknik pedang dewa dan mulai mempelajari isinya dengan lebih mendalam. Kitab itu berisi gerakan-gerakan pedang yang sangat kompleks dan memerlukan kontrol energi yang sangat tinggi. Teknik pedang dewa langit, batinnya saat melihat keterangan pada lembaran kedua dari kitab itu. Di lembaran itu, dijelaskan teknik ini membutuhkan gerakan pedang yang sangat cepat dan kompleks. Teknik pertama ini memerlukan kontrol energi yang sangat tinggi untuk dapat melakukannya dengan baik, batin Qin San. Arah pandangannya mengalir ke tulisan lain di lembaran itu, untuk menghasilkan kekuatan sesungguhnya dengan teknik pedang dewa langit, pedang harus digerakkan dengan gerakan yang sangat cepat dan kompleks, seperti badai yang mengamuk di langit. Usai membaca keterangan di lembaran kedua yang menjelaskan tentang teknik pedang dewa langit, Qin San mulai membuka lembaran lainnya melihat gerakan dari teknik pedang dewa langit itu. Setelah merasa mengingat setiap gerakannya, dia mulai berdiri dari duduknya lalu menyimpan kitab itu di atas altar. Senior Zhang, apakah jika aku melatih teknik pedang di sini tidak akan mengganggu apapun dalam pagoda ini? Tanyanya. Dia tidak ingin menghancurkan sendiri harta surgawi miliknya ini. Zhang Jiangwu tersenyum mendengarnya lalu menggelengkan kepalanya. Ruangan lantai 6 ini memiliki dimensi yang bisa menelan setiap daya hancur yang dilepaskan oleh pedang dewa Anda. Seberapa besar pun kekuatan yang keluar dari teknik yang Anda latih tidak akan menghancurkan apapun, jawab Zhang Jiangwu. Qin San mengangguk mengerti lalu mulai menarik pedang dewa dari cincin ruangnya. Begitu tangannya menggenggam erat pedang dewa dengan energi yang sudah terisi dengan maksimal sesuai kapasitas basis kultivasinya saat ini, bilah energi pedang itu langsung berubah warna dari hitam pekat menjadi merah menyala. Auranya meluap bersamaan dengan aura pedang dewa. Ruangan itu bahkan terasa bergetar setelah aura Qin San dan pedang dewa menyatu menjadi satu kesatuan. Qin San mulai bergerak sesuai dengan petunjuk yang ada di lembaran kedua tadi. Gerakannya sangat cepat dengan kibasan yang membawa energi kehancuran yang menakutkan. Begitu mencapai dinding ruangan lantai 6 ini, ledakan besar terjadi, namun energi dari ledakan tadi seperti tertelan sesuatu yang tidak terlihat. Masih kurang, aku sepertinya masih harus meningkatkan kecepatanku dalam menggerakkan pedangnya untuk menciptakan daya hancur yang lebih kuat, gumamnya. Qin San kembali mengulangi gerakan yang sama. Kali ini daya hancur yang menyeruak dari kibasan pedang dewa milikinya dengan menggunakan teknik pedang dewa langit jauh lebih besar dibanding daya hancur sebelumnya. Qin San tersenyum sumringah lalu menoleh ke Zhang Jiangwu. Senior Zhang, menurutmu dengan daya hancur yang dilepaskan pedang tadi, apakah kultivator alam semi kaisar tingkat 3 akan mati jika terhantam serangan tadi dengan sempurna? Tanyanya. Zhang Jiangwu mengangguk. Jangankan kultivator alam semi kaisar tingkat 3. Bahkan jika Anda berhasil mendaratkan serangan itu pada kultivator alam semi kaisar tingkat 4, meski lawan Anda menggunakan energi pembatas juga akan berubah menjadi kabut darah. Kecuali dia berhasil melemahkan serangan Anda sebelum mendarat di tubuhnya, kata Zhang Jiangwu. Qin San kembali mengulangi gerakan-gerakan pedang itu berulang kali sampai dia merasa bahwa dia benar-benar telah menguasai teknik pedang itu. Qin San lalu kembali ke sisi kitab yang ada di tengah altar lalu duduk bersila dan membuka lembaran lainnya. Teknik pedang dewa bumi, batinnya setelah menyelesaikan lembaran teknik pedang dewa langit. Qin San tidak membaca keterangan dari teknik selanjutnya, dia terus membuka lembaran demi lembaran hingga ke teknik berikutnya. Teknik pedang dewa api, batinnya lagi saat menemukan lembaran teknik lainnya.
Tiga teknik pedang yang ada di kitab teknik pedang dewa itu memiliki gerakan dan cara penggunaan yang berbeda-beda. Meski begitu, ketiga teknik itu memiliki pondasi yang sama, yakni memerlukan kontrol energi yang sangat tinggi untuk dapat melakukannya dengan baik. Keberadaan dua pohon kehidupan di lautan kesadarannya adalah jaminan Qin San bisa menerapkan teknik pedang dewa ini tanpa harus khawatir kekurangan energi sama sekali. Sepertinya semuanya sudah diatur dengan baik untukku, batinnya. Jika dia tidak memiliki pohon kehidupan di lautan kesadarannya, Qin San percaya setiap teknik dalam kitab itu mungkin hanya bisa dia keluarkan satu kali dalam setiap pertarungannya. Teknik pedang dewa bumi adalah kebalikan dari gerakan teknik pedang dewa langit. Gerakan teknik ini tidak membutuhkan kecepatan tapi fokus pada target. Teknik ini membutuhkan gerakan yang sangat lambat dan berat, tapi dapat menghasilkan kekuatan yang sangat besar. Batinnya, Qin San lalu membuka lembaran lainnya mempelajari gerakan dari teknik pedang bumi ini. Setelah sampai di lembaran terakhir dari gerakan teknik itu, Qin San kembali menyimpan kitab itu di tempatnya lalu berdiri dan menarik kembali pedang dewa. Energi dari dantiannya lagi-lagi meluap dengan sangat deras mengisi pedang dewa. Qin San bahkan tidak menghentikan pengisian energi pada pedang dewa dan mulai bergerak sesuai dengan gerakan yang tadi dia pelajari. Pedang dewa lalu dikibaskan dengan gerakan teknik pedang dewa bumi. Qin San menyipit saat daya hancur yang dihasilkan dari kibasan pedangnya barusan jauh lebih lemah dibanding dari kibasan pedangnya saat menggunakan teknik pedang dewa langit. Apa aku harus lebih lambat lagi? Batinnya. Qin San akhirnya mengulang kembali gerakannya. Dia melakukannya hingga 5 kali. Setiap mengulang gerakannya dia akan memperlambat gerakannya. Hasilnya, setiap kali kecepatan gerakannya berkurang maka kekuatan yang dihasilkan juga jauh lebih besar. Setelah merasa sedikit menguasai teknik pedang bumi, Qin San kembali berjalan ke arah dia menyimpan kitab pedang dewa tadi. Sekarang waktunya melihat apakah teknik pedang dewa api ini bisa diselaraskan dengan kekuatan Xin Xin dan Huoyan, gumamnya sambil membuka kembali kitab pedang dewa. Teknik pedang dewa api adalah teknik pedang yang sangat cepat dan agresif. Memerlukan kontrol energi yang sangat tinggi. Gerakan pedang ini sangat cepat dan tidak terduga, bacanya. Tatapannya mengalir ke bawah membaca setiap keterangan yang ada di lembaran itu. Semakin tinggi tingkatan energi api yang digunakan maka akan semakin besar kekuatan yang dihasilkan, kata Qin San membaca keterangan teknik itu. Bibir atasnya terangkat saat tahu, dia bisa menggunakan energi Xin Xin atau api biru pada pedang dewa untuk teknik pedang dewa api. Usai membuka lembaran yang menjelaskan detail gerakan teknik pedang dewa api, Qin San kembali berdiri dengan pedang dewa di tangannya. Huoyan, pinjamkan aku energimu, kata Qin San mengirimkan suaranya ke jiwa api biru di lautan kesadarannya. Jika energi Huoyan bisa membawa daya hancur yang menakutkan itu berarti akan jauh lebih menakutkan saat dia menggunakan energi api Xin Xin. Nyala api biru di pusat energinya menari lalu 3 tangkai nyala api biru mulai melepaskan energinya. Energi itu mengalir ke pedang dewa. Bilah pedang dewa yang awalnya berwarna merah menyala kini kembali berubah menjadi warna biru setelah energi Huoyan mengisi pedang itu. Qin San mulai bergerak dengan sangat cepat memperagakan setiap gerakan dari teknik pedang dewa api. Duar, jeder, ledakan besar membahana begitu Qin San mulai melepaskan kibasannya ke target tertentu. Zhang Jiangwu yang berdiri jauh ikut terpaku merasakan daya hancur yang dibawa kibasan pedang yang baru saja dilepaskan Qin San. Di kastil Gunung Tangga Langit, Pangeran Langit keempat, Zhang Jiangwu, bersama 4 jenderal Istana Langit mengumpulkan semua pemimpin kekuatan di distrik tengah. 5 leluhur sekte mulia, 20 lebih leluhur sekte suci dan puluhan pelindung agung klan kuat berkumpul di aula utama kastil itu. Selain para leluhur dan pelindung agung, para patriark dari sekte mulia dan suci serta patriark klan kuat juga hadir di ruangan itu. Pangeran Langit keempat, Zhang Zihan duduk di singgasana yang ada di atas altar. Di sisinya duduk 4 jenderal Istana Langit sambil menatap puluhan orang. Di sekitar altar, 20 orang dari dunia langit lainnya,
yang terdiri dari utusan Pangeran Langit keempat dan ketiga yang memang sudah duluan datang ke dunia tengah ini berdiri seperti pasukan pengamanan Pangeran Langit keempat. Bahkan para utusan Pangeran Langit ketiga yang awalnya datang ke dunia tengah membawa misi Pangeran Langit ketiga juga harus menurut pada Pangeran Langit keempat. Bagaimanapun Zhang Zihan membawa titah Kaisar Langit Zhang. Kita sudah mencari 5 bulan penuh, namun tidak ada jejak yang bisa ditemukan. Mereka tidak mungkin menghilang begitu saja. Aku ingin mendengar kabar pencarian yang kalian lakukan di distrik lain selain di distrik tengah ini, kata Zhang Zihan dengan tatapan tajam ke arah 100 orang lebih di depannya. Yang mulia, kami sudah mengerahkan semua sumber daya yang kami miliki, tidak ada kabar apapun mengenai keberadaan mereka di luar distrik tengah. Orang yang kita kirim ke distrik lain hanya menemukan jejak putra Ming Roksue jauh sebelum dia datang ke distrik tengah ini, kata leluhur Sekte Petir Suci, Liu Changhai yang menjadi juru bicara dalam pertemuan itu. Fei Long dan Li Tian yang duduk di sisi dua jenderal Istana Langit lainnya tampak menarik napas dalam lalu saling melirik. Fei Long tiba-tiba berdiri lalu meminta izin berbicara pada Zhang Zihan. Mendapat anggukan dari Pangeran Langit keempat, Fei Long mulai berbalik menatap para leluhur, pelindung agung dan patriark itu. Jika semua area di distrik tengah ini sudah ditelusuri berarti sisa 3 area yang kalian belum datangi, wilayah 7 klan kuno, wilayah 3 klan kuno dan jurang kematian, kata Fei Long. Para leluhur, pelindung agung dan patriark itu mengangguk. Kami memiliki keterbatasan untuk menjangkau 3 area itu, kata leluhur Sekte Petir Suci, Liu Changhai. Fei Long kembali menoleh ke Zhang Zihan, yang mulia, sepertinya tidak ada jalan lain selain harus berurusan dengan wilayah yang sulit dijangkau itu, kata Fei Long. Selama ini Zhang Zihan memang masih terfokus ke area lain dan belum memerintahkan secara langsung untuk menyentuh 3 area itu. Dari 3 wilayah itu, mana yang lebih mudah diterobos, tanya Zhang Zihan. 5 leluhur Sekte Suci saling melirik sebelum leluhur Sekte Petir Suci, Liu Changhai kembali membuka mulutnya. Seharusnya wilayah 3 klan kuno lebih mudah disentuh. Mereka tidak memiliki formasi pertahanan sekuat formasi pertahanan 7 klan kuno. Meski kekuatan mereka masih di atas 7 klan kuno dengan jumlah kultivator alam nirwana di 3 klan kuno yang jauh lebih banyak, jawabnya. Kalau begitu, Jenderal Fei dan Jenderal Li akan memimpin orang ke wilayah 3 klan kuno. Katakan pada mereka, jika kita bukan untuk berperang dengan mereka, kita hanya datang untuk mencari keberadaan buronan yang dicari Istana Langit, kata Zhang Zihan. Pria ini sudah sangat sering ikut serta dalam perang yang ada di dunia langit. Hal itu membuat dia jauh lebih berpengalaman dalam mengendalikan situasi dibanding saudaranya yang lain. Fei Long dan Li Tian mengangguk patuh. Aku ingin kalian selesai memeriksa wilayah 3 klan kuno dalam 2 hari ini. Jika kalian sudah mengatakan pesanku dan mereka masih menolak, perangi saja mereka. Jenderal Fang nanti akan datang untuk membantu kalian menyelesaikannya dengan cepat, kata Zhang Zihan. Di sisi lain, di dasar jurang langit, Ming Roksue akhirnya mulai merasakan tekanan dunia tengah saat pembatas kultivasinya mulai retak. Setelah mendapatkan beberapa biji pil pemurni sumsum dari putranya serta kristal air, wanita ini akhirnya menemukan jalan untuk menerobos. Sayangnya tekanan besar dunia tengah ternyata tetap terasa di area ini, meski posisinya dengan area atas sedang dibatasi dimensi kekacauan. Ming Roksue menarik kembali semua energi yang digunakannya untuk menerobos lalu menghentikan teknik kultivasinya. Hanya dengan merasakan tekanan berat dari dunia tengah akibat batasan kultivasi di dunia ini, dia yakin tidak akan mampu bertahan meski petir kesengsaraan terhalang oleh dimensi kekacauan. Ini hal sulit, sementara dunia dimensiku sudah hancur saat aku menerobos ke alam semi kaisar, batinnya sambil membuka matanya. Harapan satu-satunya adalah berharap Qin San bisa menerobos di dalam pagoda 9 tingkat sehingga bisa mengimbangi kekuatan orang-orang Istana Langit. Usahanya dalam 5 bulan ini sebenarnya membuahkan hasil. Dia mungkin bisa menerobos,
namun Mingroksue tidak yakin bisa bertahan menahan tekanan dunia tengah yang seakan ingin menelannya karena mencoba menerobos tingkatan di atas batasan yang ada di dunia tengah ini. Dari kejauhan Qin Yan dan Ming Yihua berjalan mendekat saat melihat Mingroksue sudah membuka matanya dan menarik auranya. "Ibu, apa ada sesuatu yang terjadi?" tanya Ming Yihua begitu melihat kerutan di dahi ibunya. Mingroksue menoleh menatap lembut putrinya lalu menggelengkan kepalanya. Qin Yan sendiri memilih diam melihat sikap istrinya. Meski Mingroksue tidak mengatakannya, namun dia bisa tahu kendala apa yang sedang dialami oleh istrinya. Dia tahu betul batasan di dunia tengah ini serta dunia dimensi Mingroksue yang sudah hancur saat digunakan menerobos ke alam semi kaisar tingkat 1 sebelumnya. Sementara itu di dalam pagoda 9 tingkat, Qin San sudah berada di lantai 6 pagoda kurang lebih 5 bulan. Dia menghabiskan setengah waktunya dalam menguasai 3 teknik pedang yang ada di dalam kitab teknik pedang dewa. Setengah waktunya lagi digunakan untuk berkultivasi. Sudah waktunya, kata Qin San saat merasakan pembatas alam nirwana tingkat 8 miliknya sudah sangat tipis. Dalam 3 bulan lalu, dia sebenarnya bisa saja menerobos ke alam nirwana tingkat 9. Namun karena panduan dari jiwa tua Zhang Jiangwu, dia menahan terobosannya. Menurut Zhang Jiangwu, dia akan tertahan di alam semi kaisar jika dalam proses kultivasinya menimbulkan retakan di pembatas kultivasinya. Jika ingin menerobos langsung dari alam nirwana ke alam kaisar, dia harus bisa membuat pembatas kultivasinya tidak lagi mengalami retakan dalam menerobos ke alam nirwana tingkat 9. Karena itu Qin San dalam 3 bulan ini hanya berusaha mengikis pembatas kultivasinya sedikit demi sedikit tanpa berusaha mendobrak dengan energi besar miliknya. Beruntung dia memiliki Zhang Jiangwu di sisinya, jiwa tua yang memiliki segudang pengetahuan. Jika tidak, dia mungkin akan mendobrak pembatas kultivasinya yang akan berujung pada retakan sebelum benar-benar hancur. Qin San mengumpulkan energi yang bersiap langsung menghancurkan sekaligus pembatas kultivasinya tanpa harus melalui proses retakan terlebih dahulu. Zhang Jiangwu berdiri tak jauh dari altar tempat Qin San sedang duduk bersila. Merasakan aura di tubuh Qin San yang makin meningkat, jiwa tua itu tersenyum penuh kekaguman. Dia berhasil melakukannya dalam 3 bulan. Benar-benar jenius, batinnya. Duar, jeder. Ledakan teredam terdengar di pembatas kultivasinya diikuti dengan getaran yang ada di lantai 6 pagoda itu. Bibir atas Qin San terangkat saat berhasil menerobos tanpa membuat retakan pada pembatas kultivasinya. Auranya meningkat tajam dengan dantian yang kembali berkembang lebih besar. Qin San sudah berhasil membuat basis kultivasinya menerobos ke alam nirwana tingkat 9. Meski begitu dia masih berada di lantai 6 pagoda 9 tingkat. Dia masih berusaha mengikis pembatas kultivasi di alam nirwana tingkat 9 miliknya. Sayangnya setelah 1 minggu duduk lotus, tidak ada perubahan sama sekali. Aku baru menerobos ke alam nirwana tingkat 9. Hal itu membuatku kesulitan untuk mengikis pembatas kultivasiku lagi, batinnya lalu menarik energinya kembali dari pembatas kultivasinya. Dia perlahan melepaskan persepsinya memeriksa pembatas kekuatan jiwanya. Karena tidak bisa mengikis pembatas kultivasinya yang baru saja dia terobos, Qin San mencoba meningkatkan kekuatan jiwanya. Zhang Jiangwu tetap berdiri di bawah altar sambil menatap Qin San dengan penuh kekaguman. Anak ini memiliki tekad baja sekuat tuan pertama dari pagoda ini. Pewaris yang sempurna, batin jiwa tua itu. Setelah seharian mencoba menerobos kekuatan jiwanya, Qin San akhirnya bernapas lega setelah berhasil menerobos 1 alam kecil kekuatan jiwanya dari alam nirwana tingkat 4 ke alam nirwana tingkat 5. Meski begitu, dia sama sekali belum puas. Karena basis kultivasinya sudah berada di alam nirwana tingkat 9, dia yakin bisa mendorong kekuatan jiwanya minimal ke alam nirwana tingkat 7. Qin San tidak membuka matanya dan tetap menjalankan teknik kultivasi Kaisar Langit. Energi pohon kehidupan di luar pagoda 9 tingkat mengalir dengan deras mencoba mengisi kekosongan setiap ruang di meridiannya. Sementara itu di area 3 klan kuno,
pasukan aliansi distrik tengah yang dipimpin oleh dua jenderal Istana Langit, Fei Long dan Li Tian kini melayang di area batas wilayah tiga klan kuno dan area luar. Di belakang dua kultivator alam semi kaisar itu, ada 500-an kultivator alam nirwana tingkat 6, tingkat 7, tingkat 8 dan tingkat 9. Cahaya terlihat menyeruak dari kuil suci tiga klan kuno kemudian membentuk formasi pertahanan tingkat penguasa tahap akhir. Fei Long dan Li Tian menyipit sambil melepaskan persepsi mereka memeriksa kekuatan dari formasi yang kini melindungi wilayah tiga klan kuno. Formasi mereka sama sekali tidak berguna jika ingin menghalangi kita, kata Li Tian setelah merasakan daya tahan formasi di depannya. Fei Long mengangguk ringan, sepertinya tiga klan kuno jauh tertinggal dalam hal pertahanan oleh 7 klan kuno itu, kata Fei Long. Dari kedalaman wilayah tiga klan kuno, ratusan orang kini melayang bersamaan lalu mengarah ke area datangnya aura kuat dari luar wilayah mereka. Tiga pelindung klan kuno, memimpin ratusan orang itu melayang di dalam formasi sambil menatap keluar dengan kening berkerut. Tatapan leluhur klan Rui, klan Tian, dan klan Kang kini tertuju pada dua jenderal Istana Langit. Hanya dengan merasakan aura dua pria tua ini, ketiga leluhur itu mulai ragu dengan daya tahan formasi pertahanan wilayah mereka. Maaf jika penyambutan kami tidak sesuai dengan keinginan dua senior. Kami tidak tahu jika dua tuan yang datang berkunjung, kata leluhur Rui. Suaranya terdengar sangat tenang dan penuh hormat menyapa Fei Long dan Li Tian. Apakah kami boleh tahu tujuan tuan berdua datang dengan kekuatan area luar ke tempat kami? Tanya leluhur Rui. Tahu dirinya dan seluruh anggota tiga klan kuno bukan lawan dua pria tua di luar formasi, leluhur klan Rui berusaha untuk membangun komunikasi terlebih dahulu sebelum mencapai situasi yang tidak mereka inginkan. Fei Long tersenyum angkuh mendengar itu lalu membuka mulutnya. Aku tidak perlu memperkenalkan diri, aku yakin kalian sudah tahu siapa kami. Aku dan saudara Li datang bukan untuk memerangi kalian. Sesuai titah Pangeran Langit keempat, kami hanya datang untuk memeriksa wilayah kalian apakah menyimpan buronan yang kami cari atau tidak, kata Fei Long. Leluhur klan Rui, klan Kang dan klan Tian saling menatap lalu salah satu dari mereka membuka mulutnya, kami sama sekali tidak menyembunyikan siapapun di wilayah kami. Jika hanya itu tujuan dua senior, kami akan mengumpulkan semua orang tiga klan kuno lebih dulu untuk Anda periksa. Apakah ada di antara kami yang senior cari, kata leluhur Tian. Fei Long menggelengkan kepalanya. Tidak perlu, biarkan kami yang memeriksa sendiri ke seluruh wilayah kalian. Jika orang yang kami cari tidak ada, kami akan pergi dari sini tanpa membuat masalah, kata Fei Long lagi memberi jaminan. Leluhur Rui terlihat terdiam seperti orang yang berpikir sebelum kembali membuka mulutnya. Kalau boleh tahu siapa yang dua senior cari? Tanyanya. Wanita yang datang bersama kalian ke area Gunung Tangga Langit di hari itu, jawab Fei Long dengan singkat. Apa jaminan dua senior, jika kami akan dilepaskan dari masalah ini jika dua senior tidak menemukan siapapun di wilayah kami? Kata leluhur Tian. Fei Long tersenyum mencibir mendengarnya lalu melepaskan auranya. Aku tidak memiliki waktu bernegosiasi dengan kami. Kalian mau membebaskan kami memeriksa atau aku akan memerangi kalian? Bentak Fei Long yang sudah mulai kehabisan kesabaran. Leluhur Rui, leluhur Kang dan leluhur Tian langsung saling melirik lalu mulai berbalik ke arah tiga patriark klan mereka. Minta ahli formasi menonaktifkan formasinya, biarkan dua senior ini bersama orang-orangnya memasuki wilayah kita dan melakukan pemeriksaan. Minta orang-orang kita untuk tetap tenang dan tidak melakukan apapun, kata Patriark Tian. Tiga patriark klan yang berdiri di belakang tiga leluhur itu mengangguk, lalu mulai bergerak bersama beberapa tetua tiga klan kuno. Tidak berselang lama, cahaya formasi pertahanan yang menutupi seluruh wilayah tiga klan kuno mulai menghilang perlahan. Li Tian tersenyum merendahkan, kalian cukup tahu diri. Katanya lalu berbalik menatap para leluhur 5 sekte mulia, sekte suci dan pelindung agung para klan kuat area luar. Masuklah dan periksa semua wilayah. Aku tidak ingin ada satupun area yang tidak kalian periksa, ujar Li Tian.
Para leluhur sekte dan pelindung agung klan kuat mengangguk mengerti, kemudian mulai memobilisasi 500-an pasukan yang mereka bawa melayang memasuki wilayah 3 klan kuno. Setelah ribuan tahun, ini kali pertama wilayah 3 klan kuno dimasuki oleh para kultivator area luar dengan begitu leluasa. Anggota 3 klan kuno hanya melayang diam melihat orang-orang itu mulai menyebar ke seluruh wilayah mereka. Fei Long sendiri kini melayang beberapa siku di depan leluhur 3 klan kuno. Siapa yang mendiami puncak gunung ilahi ini? Tanyanya. Sebelum kejadian di hari wanita itu ditangkap oleh tetua Rui Sirong, wanita itu yang mendiami puncak gunung itu bersama suaminya, kata leluhur klan Rui tanpa menyembunyikan sedikit pun. Dia tidak berani berbohong di situasi seperti ini. Bersambung. Sampai jumpa di episode selanjutnya para tetuaku, semoga terhibur.